Ini temanya bergandengan tangan membangun negeri, memperkokoh persatuan dan kesatuan. Kenapa saya kok tidak mungkin kok tidak dihadiri oleh mungkin pejabat-pejabat pemerintah daerah gitu ya, atau mungkin elit-elit yang ada di Oki ini lah. Kalau Bapak lihat kemana nih, kok nggak ada mungkin tokoh yang mungkin pimpinan-pimpinan di Oki kok nggak ada di sini gitu ya. Kemarin kami sudah melaksanakan kegiatan komunikasi sosial dengan aparat pemerintah. Nah, kemarin sudah ada judulnya sendiri. Nah, ini dengan komponen masyarakat, saya yakin dan percaya bapak-bapak di lingkungan pasti mempunyai peran yang sangat besar, baik bagi keluarganya sendiri bukan suatu tempat yang eksklusif yang tidak boleh orang masuk sini. Ya layaknya orang kita, contohnya datang seperti saya datang ke sana kan pasti kan pamitan juga, datang ke rumah Pak, saya mau Pak RT sini, saya mau nginep ya di sini. Contohnya kalau nginep kan, Pak tamu wajib lapor kan, berlaku juga di RT. Atau mungkin saya mau bertamu ke rumah Bapak, pasti kan izin juga kan itu. Atau mungkin tanya-tanya dulu, Pak Bapak ada di, kan cuma ngomong, Pak saya mau olahraga sana, lanjut. Nah gitu kan. Nah untuk anak-anak saya sampaikan, kalau kesini kamu jangan buang sampah sembarangan, gitu ya kan. Jangan buang sampah sembarangan. Kalau kamu buang air minum segala macam ya ada tempat sampah. Apakah di situ siapa saja bisa. Yang penting ada kepentingan yang memang benar-benar Bapak perlukan untuk komunikasi. Ya. Tapi kalau mungkin secara fisik Pak saya mau bangun rumah pribadi ya, tolong bantu komunikasikan kan gitu kan. Saya kan Forkopimda ya, walaupun mungkin jarang-jarang kumpul dengan Pak Bupati, tapi pada event-event tertentu kayaknya penting ini saya sana. Nah, ada judul kan Pak, ada judul. Ini masyarakat Bapak tuh minta bantuan ini itu ya, tolong difasilitasi, terutama fisik. Ternyata ini sudah dimasukkan dalam program Pak gini. Nah, kita kasih tahu masyarakat atau mungkin desa situ, awasi bahwa ini sudah dianggarkan, sudah ini dilaksanakan akhir rencana bulan ini. Kadang-kadang kan ada terputus Pak. Ini yang terputus ini kadang-kadang itu menyebabkan keterlambatan dalam kegiatan-kegiatan. Ya namanya mungkin jauh gitu kan keluarganya, bahwa memang pandemi ini sepertinya biasa-biasa aja Pak, ini kayak flu biasa. Ya memang ya kayak flu itu kan, virus kan. Cuma ini agak lebih keras ya. Artinya kalau ada penyakit penyerta ini agak lebih cepat efeknya. Jadi kita sama-sama untuk menjaga. Sekarang gerakannya Pak nggak macam-macam sebenarnya, hanya pakai masker gitu aja. Cuma kadang-kadang disiplin pakai masker ini agak kurang karena ya alasannya gerah dan sebagainya. Tapi itu menjaga sebenarnya Pak, menjaga Bapak jangan sampai tertular, atau kalau ternyata Bapak sudah positif tidak menularkan kepada keluarganya. Gitu. Jadi sekarang penegakan disiplinnya pakai masker. Memang Pak Bupati Oki tidak setuju kalau ada denda. Memang ya kan ada di media ya, Pak Bupati tidak setuju dengan adanya denda. Ya kita juga mengikuti bagaimana kebijakan dari kepala daerah. Ya, tidak usah didenda. Kalau di daerah lain kan didenda itu kan. Nah, sekarang kita tumbuhkan kesadaran bahwa masker ini kebutuhan. Ya. Masker kain ya yang bisa dicuci ulang segala macam itu kebutuhan. Jangan dijadikan beban, terutama pada saat bapak-bapak berkumpul seperti ini, atau mungkin di pasar gitu kan. Itu masalah protokol kesehatan COVID-19 ini ya, ini masuk dalam himbauan saya juga sebagai wakil ketua gugus tugas ya, agar kita disiplin pakai masker. Nah, saya lepas ini biar jelas suaranya. Kalau saya tutup demeng kayak di air gitu kan. Kemudian yang berikutnya, ini mungkin diantara bapak-bapak punya kebun, punya lahan dan sebagainya. Ya, saya menghimbau Pak, agar pada saat membuka itu hindari dengan cara membakar.
karena takutnya itu merembet ke tempat yang lain, yang sebenarnya yang di tempat lain itu tidak butuh api itu, malah justru menjadi masalah. Nah, dalam himbauan ini saya juga menyampaikan jangan membuka lahan atau kebun dan sebagainya, atau untuk mencari ikan dan sebagainya dengan cara membakar, ya. Karena nanti kita sendiri yang susah. Sudah ada corona, nanti sesak napas dan sebagainya, wah makin parah nanti Pak. Asma makin keras, gitu kan. Nah, jadi kita hindari itu, ya, hindari itu. Lingkungan kita juga jaga putra putri kita, jangan sampai terlibat narkoba. Ini bapak-bapak di lingkungan yang ikut menjaga. Oke, tidak bisa dengan tangan, tapi dengan omongan. Dan mudah-mudahan omongan bapak-bapak kan didengar juga di lingkungan. Awasi ini jangan sampai kena narkoba. Sekarang sangat mudah sekali untuk mendapatkan itu. Bahkan di bawah 100.000 pun bisa dapat itu. Itu apa namanya? Itu tempatnya di mana? Pernah juga kejadian di depan rumah dinas Dandim itu pernah tuh. Ya, tidak kekerasan jambret, apa namanya itu, begal, pernah juga. Nah, ini kita jaga di lingkungan kita, ya, agar tidak terjadi itu. Dan kalau ada yang pengedar narkoba, bapak takut, bapak tahu, tapi takut untuk melaporkan, tinggal dicolek aja itu Babinsa, Pak. Ini saya tahu Pak, bapak itu tuh atau anak itu tuh pengedar itu. Nah, biar nanti ditangani. Babinsa nggak bisa sendiri, kita diajaklah Babin Kamtipmas atau polisi, gimana Pak Gerbek kan itu. Ini kayaknya bahaya nih kalau di lingkungan kita nih. Itu. Jadi silakan Pak komunikasi dengan koramil-koramil yang ada di sini. Memang sih tidak full ya, karena satu koramil juga ada yang 2 kecamatan, ada yang 3 malah, ya kan? Kayak Kayu Agung, Lempuing Jaya, Lempuing kan 3 kecamatan. Ya, kalau sekarang kan mudah saja, nggak usah ketemu juga bisa. Kodim 0402 OPOI Pak Zamroni. Tujuan melaksanakan kegiatan Kemsos ini apa yang kita harapkan Pak? Tujuan dari komunikasi sosial dengan komponen masyarakat. Yang pertama, kita menjalin silaturahmi dengan para tokoh-tokoh masyarakat yang ada di wilayah Kodim 0402 ini. Dengan tujuannya juga adalah agar kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di daerah, dalam hal ini kegiatan pembangunan, dapat berjalan dengan tertib, aman dan lancar melalui sinergi antara Kodim dengan komponen masyarakat yang ada di daerah-daerah. Nah, untuk bela negara tadi kayaknya ada program baru dari TNI ini Pak. Ya. Yang apa tadi? Yang komponen cadangan. Komponen cadangan Ya. Itu gimana itu Pak? Ini program seluruh Indonesia ya, karena yang menyelenggarakan adalah Kementerian Pertahanan. Jadi Kementerian Pertahanan mengundang putra-putra terbaik yang ada di Indonesia ini yang belum berkesempatan untuk di sini mungkin belum menjadi prajurit. Ya. Di sini ada seleksi untuk menjadi komponen cadangan. Di wilayah-wilayah sudah ada alokasi dengan jumlah tertentu. Kebetulan di Kodim ini ada alokasi untuk menerima 60 orang. Ya, 60 orang. Jadi nanti kita berangkatkan lebih dari itu agar diseleksi di tingkat Korem. Nah, nanti setelah diseleksi lulus kemudian dididik dan dilatih di Rindam 2 Sriwijaya. Nah, setelah dididik itu baru nanti ada penempatan. Penempatannya di wilayah Kodim ini ada 60 orang juga. Nanti ditempatkan ada 3 wilayah yang ditempatkan, yaitu di Mesuji, di Tulung Sapan dan di Kayu Agung. Pada pokok tujuannya adalah sewaktu-waktu ya, bila negara ini terjadi perang, maka komponen cadangan ini akan dimobilisasi oleh pemerintah untuk bersama-sama mempertahankan ya wilayah negara.